Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Rahmadani dengan NIM 060812822702. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah aljabar linier, yaitu tentang kebebasan linier. Baik, kita mulai langsung saja dari definisi kebebasan linier itu sendiri. Nah, jadi eh, di suatu definisi kebebasan linier itu, misalkan himpunan S itu terdiri dari vektor U1, vektor U2, sampai vektor UN, itu merupakan himpunan vektor di ruang vektor V. Nah, S ini akan dikatakan bebas linier jika SPL homogennya itu eh, termasuk solusi trivial. Jadi di dalam SPL itu terdapat dua solusi. Pertama itu adalah solusi trivial, dan yang kedua itu adalah solusi non-trivial. Nah, dikatakan solusi trivial itu jika ia hanya memiliki satu solusi saja atau solusi tunggal. Baru bisa dikatakan dia bebas linier. Jadi, S ini akan dikatakan bebas linier jika ia memiliki solusi trivial atau solusi tunggal, yaitu berupa vektor 0. Nah, jika SPL ini merupakan solusi non-trivial atau solusi yang tak hingga dan banyak itu, maka S ini akan dikatakan sebagai bergantung linier atau tidak bebas linier. Jika solusinya tidak tunggal, maka S ini dinamakan tak bebas linier. Baik, mungkin agar lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama itu adalah apakah vektor U min 1, 3, 2, dan vektor A 1, 1, min 1 saling bebas linier di ruang 3, di R3, ruang vektor 3. Baik, kita mulai saja. Untuk menyelesaikan ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa berarti kita harus menentukan terlebih dahulu uh, nilai K1 dikali vektor U itu ditambah K2 dikali vektor A itu akan menghasilkan vektor 0. Karena kita akan membuktikan bahwa apakah benar vektor U dan vektor A ini merupakan saling bebas linier atau tidak bergantung linier. Jadi ini kita masukkan nilainya K1. Vektor U itu adalah min 1, 3, 2, ditambah K2. Vektor A itu adalah 1, 1, min 1. Sama dengan vektor 0 itu. Nah, dari yang sudah kita buat ini, kita ubah ke eh, matriks koefisien menjadi matriks koefisien, matriks ubah, dan konstanta. Matriks koefisiennya itu menjadi min 1, 1, 3, 1, 2, min 1. Lalu matriks ubahnya itu adalah K1 dan K2, dan konstantanya itu adalah 0, 0, 0 atau vektor 0. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi baris elementer pada matriks koefisien. Jadi, kita tulis ulang, min 1,
Kita akan tulis ulang di sebelah sini. Itu dari 1, 1, 2, min 1. Nah, untuk operasi baris elemen tertentu, baris pertama pada kolom pertama kita jadikan 1 utama, berarti ini akan dikali, akan menjadi operasinya itu akan menjadi min B1. Maka ini menjadi 1, min 1, 3, 1, 2, min 1. Lalu untuk untuk yang di bawah yang di bawah 1 utama pada kolom pertama ini 3 dan 2 ini akan kita ubah menjadi 0, maka operasinya itu menjadi min 3 B1 tambah B2 min 2 B1 tambah B3. Maka akan menjadi 1, 0, 4, 0, 1. Lalu untuk 1 utama pada baris kedua itu operasinya akan menjadi min 1/4 dikali B2. Maka itu akan menjadi 1, 1, B2, 1 min 1, 0, 1, 0, 1. Lalu untuk selain baris 1 utama itu akan menjadi 0, maka yang baris pertama ini B2 tambah B1, lalu min B2 tambah B3. Ini akan menjadi 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini merupakan eh, matriks eselon baris tereduksi. Nah, kita ubah lagi ke sini, ke bagian ini. Ke bagian yang ini. Maka itu akan menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 0. Lalu ini matriks koefisien, lalu matriks peubahnya itu adalah K1, K2, dan konstantanya itu adalah 0, 0, 0. Maka didapat dari sini itu untuk nilai K1. K1 sama dengan 0. Lalu K2 juga sama dengan 0. Nah, karena K1 dan K2-nya ini nilainya adalah 0, maka sesuai dengan persamaan yang kita asumsikan di awal, sesuai definisi tadi, bahwa jika bebas linear itu harus menjadi vektor 0 atau solusi tunggal, ini merupakan solusi tunggal atau solusi trivial. Maka vektor U dan vektor A ini bebas linear di R3. Jadi untuk soal nomor 1 ini terbukti ya bahwa vektor U dan eh, vektor U dan vektor A-nya ini saling bebas linear karena untuk nilai K1 dan K2-nya itu merupakan solusi trivial atau solusi tunggal. Baik, kita akan lanjut ke soal yang kedua.
Dan soal yang kedua ini, apakah matriks A min 3, 4, 2, 0 dan matriks B 3, min 4, min 2, 0 saling bebas linear eh, di dalam matriks 2 kali 2 ya. Sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, ini juga sama, kita akan mengasumsikan bahwa ini bebas linear. Jadi, K1 dikali matriks A itu ditambah K2 dikali matriks B sama dengan vektor. Nah, dari sini kita dapatkan K1 dikali matriks A itu 3, 4, kali 2, 0, tambah K2 matriks B itu 3, 4, min 2, 0 sama dengan matriks 0, vektor 0, 0, 0, 0. Lalu dari sini kita operasikan, itu akan mendapatkan 4 buah bersamaan. Yang pertama itu min 3K1 tambah 3K2 itu sama dengan 0. Lalu untuk 3 itu didapat eh, K1 ditambah, maaf, ini dikurang 4K2 itu sama dengan 0. Lalu untuk persamaan yang ketiga itu 2K1 dikurang 2K2 itu juga sama dengan 0. Lalu untuk persamaan yang keempat ini kan 0K1 ditambah 0K2 sama 0. Jadi tidak perlu kita tulis, jadi yang kita tulis hanya 3 persamaan ini saja. Nah, dari 3 persamaan ini kita ubah lagi menjadi matriks. eh, matriks koefisiennya, matriks peubah, dan konstanta. Itu akan menjadi, kita tulis di sebelah sini, min 3, 2, min 3, 3, 4, min 4, 2, min 2. Ini untuk matriks koefisien, matriks peubahnya adalah K1, K2. Lalu matriks vektor 0-nya itu adalah, konstantanya itu adalah vektor 0, 0, 0. Nah, sama seperti sebelumnya kita hitung untuk matriks koefisiennya ini menggunakan operasi baris elementer. Kita tulis di sebelah sini saja. Berarti berulang min 3, 3, 4, min 4, 2, 2. Nah, kita jadikan satu utama dulu, berarti ini dikali min 1 per 3, B1, baris pertama. Menjadi 1, min 1, 4, min 4, 2. Lalu selain satu utama kita jadikan 0, berarti ini min 4 B1 tambah B2, lalu min 2 B2
1 ditambah B3 akan menjadi ini akan menjadi 1 min 1 0 0 0 0. Nah, ini juga sudah merupakan matriks eh, matriks eselon baris reduksi. Nah, dari sini kita ubah lagi ke yang ini seperti yang tadi, maka itu akan menjadi 1 min 1 0 0 0 0. Ini untuk matriks koefisien, lalu matriks perubahannya adalah K1, K2, dan konstantanya itu adalah vektor 0, 0, 0. Nah, dari sini untuk K2-nya itu tidak memiliki satu utama, berarti dari sini kita misalkan kita misalkan misal untuk K2-nya adalah T. Ini sembarang variabel ya, mungkin kita bisa menggunakan variabel lain. Misalkan itu A atau P atau yang lainnya. Di sini saya misalkan K2-nya itu adalah T. Maka dari sini kita dapat K1 min K2 itu kan sama dengan 0. Dapat nilai K1 sama K2. Karena tadi K1 kita, maaf, karena tadi K2 kita misalkan sama dengan T, berarti ini K1 sama dengan T juga. Berarti ini akan kita dapat nilai K1, K2-nya itu sama dengan tadi ini K1-nya T, lalu K2-nya juga T, sama dengan K1 sama. Nah, karena ini akan menjadi solusi trivial, solusi, maaf, ini termasuk solusi non-trivial karena nantinya nilai dari K1 dan K2-nya ini akan bergantung pada T, pada nilai T-nya ini. Jadi ini termasuk solusi non-trivial, nanti akan banyak solusinya dan solusinya itu tak hingga. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa matriks A dan matriks B ini tidak bebas linear. Tidak bebas linear atau bergantung linear. Oke, di soal nomor 2 ini tidak bebas linear ya teman-teman, dia bergantung linear. Karena memiliki solusi non-trivial. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini ada, misalkan matriks lagi nih, matriks A min 1, 3, 2, 1. Matriks B-nya ini 0, 1, 0, 1. Matriks C-nya min 1, 1, 1, 0. Apakah matriks A, B, dan C bebas linear dalam ruang vektor 2 kali 2? Oke, sama seperti sebelumnya, kita buat dulu berarti K1. K1 dikali matriks A ditambah K2 kali matriks B ditambah K3
Lalu matriks C itu sama dengan vektor 6. Oke, kita tulis kembali. A1, matriks A itu adalah min 1, 3, 2, 1. Lalu ditambah K2 dikali matriks B-nya itu 0, 1, 0, 1. Lalu ditambah K3 dikali matriks C-nya itu min 1, 1, 1, 0. Sama dengan vektor 0 berarti 0, 0, 0, 0. Oke. Maaf, ini ada salah penulisan. Nah, dari sini nantinya kita akan mendapatkan 4 persamaan. Baik, untuk persamaan yang pertama, seperti yang tadi, berarti dapat min K1 ditambah, ini 0K2, berarti tidak usah kita tulis. Lalu min K3, berarti langsung saja kita tulis min K3. Min K3 itu sama dengan 0. Untuk persamaan yang kedua itu adalah 3K1 ditambah K2 ditambah K3 itu sama dengan 0. Lalu 2K1 untuk persamaan 3 ditambah ini 0 ditambah K3 sama dengan 0. Lalu persamaan keempatnya K1 tambah K2. K3-nya 0 berarti langsung saja sama dengan 0. Ini sudah kita dapatkan 4 persamaan. Lalu kita ubah lagi seperti tadi menjadi matriks koefisien, matriks peubah, dan konstanta. Itu akan menjadi kita tulis di sebelah sini. Min 1, 0, min 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0. Matriks peubahnya adalah K1, K2, K3. Konstantanya adalah 0, 0, 0, 0. Oke. Karena ini sama seperti tadi, ini kita selesai. Tapi ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Akan menjadi, kita tulis di sebelah sini saja. Min 1, 0, min 1. Untuk eliminasi Gauss-Jordan itu kita tambahkan satu baris lagi 0. 3, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, sudah kita dapatkan untuk menghitung menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, untuk baris yang pertama kita jadikan dulu satu utama menjadi min B1. Itu akan didapat 1, 0, 1, 0, 3, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, lalu untuk selain satu utama kita jadikan 0, berarti ini min 3B1.
tambah B2, lalu min 2, B1 tambah B3, lalu min B1 tambah B4. Hasilnya akan menjadi 1010, lalu 0, 1 min 2, 0, 0, 0 min 1, 0, 0, 1 min 1, 0. Oke, sudah kita dapatkan lagi. Nah, ini untuk baris kedua, kolom kedua, itu sudah ada 1 utama. Berarti kita jadikan saja sisa yang lain selain 1 utama menjadi 0. Berarti ini min B2 tambah B4. Hasilnya akan menjadi 1, 0, 1, 0, 0, 1 min 2, 0, 0, 0 min 1, 0, 0, 0 min 1, 0. Nah, selanjutnya untuk kolom yang ketiga kita jadikan 1 utama itu menjadi min B3. Hasilnya adalah menjadi 1, 0, 1, 0, 0, 1 min 2, 0, 0, 0 min 1, 0, 0, 0 min, maaf ini jadi 1, 0, 0, 1, 0, untuk baris keempatnya 0, 0, 0, 0, 1, 0. Maaf, di sini juga ada kesalahan. Tadi kita salah hitung. Ini terlewat kita hitung menjadi 0,10. Nah, lalu selain yang 1 utama kita nolkan menjadi ini min B3 tambah B1, lalu yang ini 2B3 tambah B2, lalu yang ini min B3 tambah B4. Itu hasilnya nanti menjadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini sudah kita dapatkan. Karena sudah kita dapatkan, kita ubah lagi menjadi yang awal ini. Hasilnya itu kita tulis lagi di sini 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ini matriks koefisien, matriks peubahnya K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai K1 itu sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan nilai K3 juga sama dengan 0. Nah, karena ini sama nilainya, atau sama-sama 0 dan vektor 0,
Seperti yang awal tadi, ini merupakan solusi tunggal atau solusi trivial. Nah, teman-teman masih ingat kan kalau solusi trivial berarti dia adalah matriks A, B, dan C itu bebas linier. Karena dia hanya memiliki solusi tunggal atau solusi trivial. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Contoh soal selanjutnya itu adalah tentukanlah apakah vektor-vektor V1, 1, min 2, 3, vektor V2, 5, 6, min 1, dan vektor V3 itu 3, 2, 1 membentuk himpunan tak bebas linier atau himpunan bebas linier. Jadi masih sama ya soalnya tentang kebebasan linier semua. Kita buktikan lagi seperti yang tadi. Berarti ini K1, K1 dikali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah K3 dikali vektor, maaf, K3 dikali vektor V3 itu sama dengan vektor 0. Oke, K1 vektor V1-nya itu adalah 1, min 2, 3 tambah K2 vektor V2-nya itu 5, 6, min 1 ditambah K3 dikali vektor V3 3, 2, 1 sama dengan vektor 0 berarti 0, 0, 0. Oke, karena sudah kita dapatkan nantinya akan membentuk persamaan dong ini. Jadi nantinya akan ada 3 persamaan, betul apa betul? Baik, kita lanjut. Persamaan yang pertama berarti K1 ditambah 5 K2 ditambah 3 K3 itu sama dengan 0. Lalu persamaan kedua, min 2 K1 ditambah 6 K2 ditambah 2 K3 itu sama dengan 0. Lalu persamaan yang ketiga itu 3K1 min K2 ditambah K3 itu sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan nih 3 persamaan. Kita ubah lagi, kita ubah seperti tadi menjadi matriks koefisien, matriks pengubah, dan konstanta. Akan menjadi, kita tulis di bawahnya saja, akan menjadi 1, kita batasi dulu, akan menjadi 1, 5, 3, min 2, 6, 2, 3, min 1, 1. Ini untuk matriks koefisien. Matriks pengubahnya itu K1, K2, dan K3. Lalu sama dengan vektor 0, 0, 0, 0. Oke, kita hitung lagi menggunakan operasi baris elementer. Kita hitung di sebelah sini saja. 1, 5, 3, min 2, 6, 2, 3, min 1, 1.
Nah, ini karena sudah ada satu utama, kita jadikan sisa selain satu utamanya itu menjadi 0. Berarti ini 2B1 tambah B2. Yang baris ketiga min 3B1 tambah B3. Itu akan menjadi 153 0 16 8 lalu 0 min 16 min 8. Oke, lalu kita jadikan ini satu utama dikali 1/16 kali B2 akan menjadi 153 0 1 setengah 0 min 16 min 8. Nah, selain satu utama kita jadikan 0. Ini min 5 B2 tambah B1. Lalu yang ini 16 B2 itu ditambah B3 akan menjadi 1 0 setengah 0 1 setengah 0 0 0. Oke, nah dari sini kita ubah ke awal, ke yang ini. Kita tulis saja di sebelah sini, itu menjadi 1 0 setengah 0 1 setengah 0 0 0. Ini matriks koefisien, matriks pengubahnya K1, K2, dan K3 sama dengan 0 0 0. Oke, dari sini kita dapat lihat untuk nilai K3-nya itu tidak memiliki satu utama, maka kita misalkan lagi. Jadi seperti yang nomor 2 tadi, kita misalkan maaf, ada kesalahan teknis. Kita misalkan K3-nya ini adalah T. Nah, maka didapat dari sini dulu. Berarti K1 ditambah setengah K3 itu sama dengan 0. Maka nilai K1 sama dengan min 1/2 K3. Nah, karena tadi K3 kita misalkan dengan T, berarti nilai K1-nya adalah min setengah T. Lalu untuk K2, itu K2 ditambah setengah K3 sama dengan 0. Itu dapat dari sini ya teman-teman. Berarti nilai K2 itu adalah min setengah K3. Karena K3-nya tadi kita misalkan dengan T, berarti nilai K2 ini min setengah T. Lalu kita akan dapatkan nanti K1, K2, K3. Nah, nilai K1 tadi min setengah T. Ini ya teman-teman nilai K1. Lalu nilai K2 min setengah T. Lalu K3 tadi kita misalkan T.
Nah, kita ubah dari variabelnya menjadi ini min setengah 1T. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan solusi non-trivial karena nanti nilainya itu akan bergantung dengan nilai T dan memiliki banyak solusi yang tak hingga. Solusi non-trivial. Oke, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, sudah kita bahas sebelumnya bahwa jika solusi trivial maka mat- maaf, maka vektor V1, vektor V2, dan vektor V3 ini tidak bebas linier. Tidak bebas linier atau bergantung linier. Nah, sini kita bisa lihat ya bahwa nilainya itu nanti bergantung dengan nilai T-nya ini. Jadi nanti akan memiliki banyak solusi tak hingga. Jadi disebut dengan solusi trivial. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kebebasan linier. Mungkin bisa kita ulas balik bahwa kebebasan linier itu eh, dapat kita katakan bebas linier jika suatu vektor atau suatu himpunan itu memiliki solusi trivial atau hanya solusi tunggal saja. Jika ia memiliki solusi non trivial atau memiliki banyak solusi tak hingga, maka itu termasuk bergantung linier atau tidak bebas linier. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.